Baik, kita melangkah kepada perintah yang kedua. Perintah yang kedua adalah fa'alqihi fil yammi, hanyutkan atau jatuhkan dia ke sungai. Sang ibu harus mengambil pilihan itu, atau ibunda Musa mengambil pilihan tersebut, yaitu menghanyutkan dan menjatuhkan Musa ke sungai Nil. Kenapa? Karena terompah langkah para prajurit sudah menuju ke arah Musa atau ke arah rumah ibunda tersebut. Terompah langkah prajurit Firaun sudah menuju ke arah rumah ibunda Musa. Pada saat itulah kemudian kecemasan, ketakutan, kekhawatiran terhadap bayi Musa, kalau dia ditemukan oleh prajurit Firaun akan dibunuh tanpa belas kasihan, akan dibunuh di depan ibundanya langsung. Makanya Allah mengatakan, fa iza khifti alaihi, kalau kamu tidak bisa tenang menyusui Musa, hanyutkan dia ke sungai, jatuhkan dia ke sungai. Nah, disinilah kemudian kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga tentang akhafud dararain. Ketika ada dua pilihan buruk dan kita harus mengambil salah satu dari dua pilihan buruk itu, maka ambillah pilihan keburukan yang kecil. Di antara dua pilihan keburukan, pilihlah keburukan yang kecil. Apatah lagi jika mengambil pilihan keburukan yang kecil itu dimaksudkan untuk menolak keburukan yang besar. Itu kaidah penting, yaitu jalbul mafasidil asgor muqaddam lidaf'il mafasidil akbar. Mengambil keburukan yang kecil harus dilakukan untuk menolak keburukan yang besar. Bahwa menghanyutkan Musa ke sungai adalah pilihan yang buruk, tetapi pilihan buruk ini harus dilakukan untuk menolak pilihan buruk yang lebih besar. Jika Musa tidak segera dihanyutkan, maka peluang matinya 100%. Jika Musa dihanyutkan, ada peluang mati, tapi masih ada peluang hidup. Artinya, dari dua pilihan yang tidak menyenangkan ini, menghanyutkan Musa adalah pilihan yang tidak menyenangkannya masih lebih ringan dibandingkan dengan membiarkan Musa dalam kondisi disusui dan kemudian akan ditemukan oleh prajurit Firaun. Pasti akan dibunuh di depan mata ibundanya, pasti. Nah, karena itulah kemudian pilihan buruk ini diambil, yaitu menghanyutkan Musa ke sungai. Dalam realitanya, kaidah ini sangat penting kita dapati di dalam Islam. Ya, di dalam Islam, jika pasukan muslim sudah berhadapan dengan pasukan musuh di medan perang, maka haram bagi pasukan muslim satu dua orang atau beberapa orang yang mundur ke belakang karena takut. Jika dia melihat pasukan musuh terlalu banyak, tiba-tiba muncul rasa takut di dalam dirinya sehingga akhirnya dia mundur ke belakang, pengen lari, maka yang lari itu wajib dibunuh atau harus dibunuh. Ini kaidah. Dikhawatirkan rasa takutnya itu akan menular kepada pasukan muslim yang lain. Jadi jika pasukan muslim sudah berhadapan dengan pasukan musuh, maka mereka harus bersabar melakukan perlawanan. Tidak boleh ada lagi yang mundur ke belakang kecuali untuk strategi perang. Jika dia mundur bukan dalam rangka strategi perang, melainkan karena rasa takut, maka yang mundur atau yang lari dari kaum muslimin harus dibunuh. Harus dibunuh. Baik, dalam kenyataannya di kehidupan kita, seringkali dalam dunia kedokteran juga diterapkan. Ketika misalnya dokter berkata kepada pasien, mohon maaf, kaki kiri Anda harus diamputasi karena sudah terjadi pembusukan dan sudah tidak bisa diselamatkan. Misalnya bagian lutut ke bawah harus diamputasi. Nah,
Meskipun amputasi itu adalah pilihan yang buruk, tetapi kalau itu untuk menolak atau mencegah keburukan yang lebih besar, yaitu penyakit menjalar ke bagian tubuh yang lainnya, maka keputusan amputasi itu harus disetujui, harus diambil demi mencegah rusaknya bagian tubuh yang lain. Ini adalah implementasi dari kaidah ini. Misalnya lagi dalam misalnya di satu komplek ada satu rumah yang terbakar. Ya, semoga Allah jauhkan dari komplek kita. Misalnya ada satu rumah terbakar di satu komplek. Rumah ini bersusun-susun. Antara rumah 1, rumah 2 dan rumah 3 itu bersusun-susun atau berdempet-dempetan. Ada satu rumah yang terbakar. Agar supaya laju api bisa segera dihentikan, maka boleh merusak salah satu rumah yang terdekat dari rumah yang terbakar. Kita lihat arah api. Kalau kemudian angin bertiup ke arah rumah-rumah yang lain dan dikhawatirkan api dengan cepat menjalar ke rumah yang lain, maka boleh segera merusak rumah yang terdekat dari kobaran api, lalu kemudian dengan itu untuk menghentikan laju api harus dilakukan. Bahkan meskipun misalnya rumah itu penghuninya sedang keluar kota, maka boleh dirusak meskipun tanpa minta izin. Ya, demi apa? Demi mencegah kobaran api menjalar ke rumah-rumah yang lain. Nah, ini adalah kaidah yang berlaku. Persoalan marah mungkin iya, tapi kita berbicara masalah fikihnya dulu, hukumnya dulu dalam syariat, bahwa ini harus dilakukan demi mencegah loncatan api ke rumah-rumah yang lain. Maka dirusak satu rumah, ya, rumah yang terdekat dari rumah yang telah terbakar itu dirusak meskipun tanpa izin penghuni rumahnya. Itu kalau memang kemudian dianalisa api ini akan meloncat dengan segera ke rumah-rumah yang lain, kecuali dengan menghambat loncatan itu dengan merusak satu rumah, maka lakukanlah. Baik, ini adalah kaidah yang penting. Nah, inilah yang kemudian dilakukan pula oleh Nabiullah Khidir alaihissalam ketika kemudian dia memanggil seorang anak laki-laki yang belum balik. Setelah anak laki-laki itu mendekat, dicekiknya sampai mati. Kenapa? Karena Khidir mendapatkan pengabaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang masa depan anak ini dan masa depan keluarganya. Jika anak ini tumbuh dewasa, dia akan menjadi kafir tulen dan dia akan menarik bapak ibunya masuk ke dalam neraka, sehingga satu keluarga akan masuk ke dalam neraka dan kekal di dalam neraka. Dan Allah mengabarkan kepada Khidir bahwa takdir ini adalah al-qadha, artinya masih bisa berubah. Karena al-qadha dan al-qadar itu, al-qadha takdir Allah dikaitkan dengan pilihan atau ikhtiar, sedangkan al-qadar takdir Allah sejak zaman azali. Sejak zaman azali 50.000 tahun sebelum alam semesta tercipta, dan segala yang tercatat dalam kitab Allah di Allahu al-Mahfuz itu tidak akan berubah lagi. Nah, ini berkenaan dengan qadha, takdir Allah, tapi dikaitkan dengan pilihan, ikhtiar, kehendak manusia. Maka Allah mengabarkan kepada Nabiullah Khidir, kalau anak ini tumbuh dewasa, dia akan menjadi kafir tulen dan akan menarik bapak ibunya menjadi kafir. Sehingga jika anak ini tidak tumbuh dewasa, itu tidak terjadi. Akhirnya Khidir dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala memanggil anak tersebut lalu mencekik lehernya sampai mati. Dengan demikian anak ini meninggal dalam keadaan fitrah, meninggal dalam keadaan suci, meninggal sebelum balik. Dia fitrah, dia suci. Dan kemudian bapak ibunya, betul dia mengalami kesedihan yang mendalam, tapi karena keduanya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sabar, mereka ridho, mereka ikhlas, dan Allah mengganti kesedihan mereka dengan keturunan yang soleh. Dengan keturunan yang soleh, anak yang soleh berikutnya akan lahir dari rahimnya, sehingga satu keluarga ini termasuk anak yang terbunuh tadi akan berkumpul kembali di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Khidir mengambil kemudaratan yang kecil
untuk menolak kemudaratan yang besar. Inilah kaidah yang sangat penting dalam Islam.